5, 4, 3, 2, 1, 0. 2 minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Pernahkah kalian pergi ke suatu pesta adik-adik? Atau pernahkah kalian pergi bersama ayah kalian? Pasti rasanya menyenangkan bisa pergi ke suatu pesta atau bisa pergi bersama dengan keluarga kalian. Di sini Udin dan ayahnya pergi ke suatu pesta. Amati jalan yang dilalui Udin dan ayah untuk menuju lokasi pesta pada denah berikut. Di sini rumah Udin terletak di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta terletak di Jalan M. Nasir. Jadi jalan yang harus dilalui Udin dari rumah sampai ke tempat pesta adalah dari Jalan Wejon menuju Jalan A. Hakim dan menuju Jalan M. Nasir. Maka Udin akan sampai di tempat atau lokasi pesta. Udin dan ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Coba adik-adik baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat, atau kalian dengarkan penjelasan Kak Citra. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi segala peraturan lalu lintas. Yang kedua, selalu tertib di jalan. Yang ketiga, menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Yang keempat, menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. Yang kelima, memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. Yang keenam, menyalakan lampu utama sepeda motor. Yang ketujuh, memastikan lampu penunjuk arah berfungsi dengan baik. Dan yang kedelapan, mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Udin dan ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan ayah selamat dalam perjalanan. Dalam bacaan ini, kita mengetahui tentang aturan ketika kita mengendarai sepeda motor. Tadi sudah dijelaskan, jika kita mengendarai sepeda motor, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Di jalan pun kita harus tertib adik-adik. Jika lampu lalu lintas menyala merah, maka kendaraan yang kalian tumpangi harus berhenti. Ketika berwarna hijau, maka kendaraan boleh jalan, dan ketika berwarna kuning atau orange, itu kita harus berhati-hati karena lampu sebentar lagi akan menyala merah. Ketika kita mengendarai sepeda motor, kita juga harus tahu bahwa kendaraan kita itu dalam kondisi yang baik adik-adik. Jadi bilang ke orang tua kalian untuk selalu mengecek kendaraan atau sepeda motor kalian. Jadi harus dalam kondisi yang baik. Kenakan helm dan sepatu saat kita mengendarai sepeda motor. Ketika kita memakai helm, lebih baik jika kita mengaitkan helm
itu dengan benar sampai berbunyi klik. Nah, coba nanti adik-adik tanya kepada orang tua kalian bagaimana cara memakai helm yang baik dan benar. Sepeda motor walaupun siang hari diwajibkan untuk menyalakan lampu utamanya. Ya adik-adik ya, harus dipatuhi ini. Lalu sepeda motor ada lampu penunjuk arah. Kalau mau belok kanan, kita harus menyalakan lampu sein yang menunjukkan belok kanan. Itu juga harus berfungsi dengan baik. Cek juga kaca spion yang ada di sepeda motor, apakah terpasang dengan benar. Itu adalah peraturan saat kita mengendarai sepeda motor. Begitu adik-adik. Jadi kalau kalian bepergian dengan orang tua kalian, kalian harus ingatkan orang tua kalian tentang peraturan ini. Tentunya orang tua kalian juga harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Beberapa video Kak Citra sebelumnya kita belajar penggunaan titik di akhir kalimat berita dan penggunaan tanda titik untuk menyingkat nama orang. Nah, di sini yang pertama Kak Citra punya kalimat Udin dan ayah menghadiri pesta. Ketika ditulis harus diakhiri dengan tanda titik karena ini adalah kalimat berita. Lalu di sini yang kedua, rumah Udin berada di jalan W. John. Itu adalah singkatan nama orang. Ya, jadi adik-adik harus tahu. Ini juga berikutnya yang ketiga, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M. Nasir. Jadi tanda titik bisa digunakan di setiap akhir kalimat dan digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Itu ya adik-adik ya, harus kalian ketahui. Di sini Kak Citra punya contoh kalimat yang penulisannya salah, belum memakai penggunaan tanda titik yang benar. Coba adik-adik koreksi kalimat Kak Citra ini. Mana ya kira-kira letak kesalahannya? Udin dan ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta. Di mana penggunaan tanda titik yang benar? Maka penulisan yang benar adalah ini adik-adik. Udin dan ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta diakhiri tanda titik. Kak Citra punya contoh kalimat berikutnya. Jarak antara jalan W. John dan jalan M. Nasir cukup jauh. Mana ya letak kesalahannya? Dan bagaimana penulisan yang benar? Kita lihat adik-adik. Jarak antara jalan W. John dan jalan M. Nasir cukup jauh. Nah, di sini seharusnya di akhir kalimat juga menggunakan tanda titik. Kak Citra punya 3 kalimat. Coba kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Betulkan ketiga kalimat ini dalam penggunaan tanda titiknya. Kalian nanti bisa minta tolong kepada orang tua kalian untuk mengoreksi apakah penggunaan tanda titik yang kalian tulis itu benar, atau kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Ya adik-adik ya, kita lanjutkan. Udin dan ayah menikmati hidangan di lokasi pesta. Ini mereka sedang makan apa ya adik-adik? Tahu nggak ini buah apa? Ya, ini adalah buah salak. Pernahkah kalian makan buah salak? Wah, enak ya adik-adik ya buah salak itu. Buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Jadi ketika kalian makan buah salak, tidak langsung kita makan, tapi kita kupas dulu kulitnya. Ini gambar buah salak dan bisa dibuat kerupuk dan manisan. Kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Contohnya seperti ini adik-adik. Jadi kulit salak
jangan kalian buang langsung. Ini bisa kalian buat seperti kolase, seperti mozaik, lalu bisa kalian tempel-tempel di gerabah kalian, atau di guci, atau di vas bunga. Bisa juga dibuat seperti ini adik-adik. Jadi kulit salak itu tidak langsung kita buat, kita buang, tetapi kita buat kerajinannya. Kita lihat petunjuk cara membuat karya dengan menggunakan kulit salak. Di sini Kak Citra sediakan bahan dan alat. Ada kulit salak, lem, kertas karton, gunting, pensil, dan penghapus. Apa yang harus kalian lakukan? Ini nih. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu duri kulit salak yang akan digunakan. Buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton. Misalnya gambar vas bunga ini. Di sini gambarnya vas bunga. Lalu gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil, membentuk pola-pola tertentu, misalnya lingkaran, segitiga, atau persegi. Berhati-hatilah ketika menggunting kulit salak agar tidak terluka. Setelah itu kalian tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem, dan keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Jadi nanti adik-adik bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya, cara membuat kerajinan dengan menggunakan kulit salak. Selanjutnya, masih ingatkah kamu kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ya, benar, 2 minggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Jadi kita harus mengetahui adik-adik bahwa Udin pergi ke pesta itu 2 minggu yang lalu, dan sekarang adalah tanggal 26 Januari 2017. Disinilah hari sekarang. Kita mau mencari tahu tanggal berapakah Udin dan ayahnya pergi ke pesta. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah 2 minggu itu kita jadikan hari dulu. Dalam video Kak Citra sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah minggu menjadi hari. Berarti 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Jadi kita hitung mundur nih adik-adik semuanya. 14 hari dari tanggal 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari, 14 hari. Berarti di sini Udin dan ayah pergi ke pesta pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Atau kita bisa cari dengan cara yang lain. 2 minggu tadi ada berapa hari? Kita harus tahu dulu. 2 minggu ada 14 hari. Sekarang hari Kamis 26 Januari 2017. Maka 2 minggu yang lalu adalah tanggal. Kita tulis dulu. Tanggal sekarang dikurangi 2 minggu yang lalu dalam hari. Kita lihat 26 itu tanggal sekarang dikurangi 14 hari. Karena tadi yang diketahui 2 minggu, kita ubah dulu dalam hari, jadi 14 hari. 26 dikurangi 14, ya jawabnya 12. Maka 2 minggu yang lalu adalah tanggal 12 Januari 2017. Harinya adalah hari Kamis. Kesimpulannya, jadi Udin dan ayah pergi ke pesta hari Kamis 12 Januari 2017. Kak Citra punya soal selanjutnya.
Beni berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Beni berkunjung ke rumah paman? Sekarang tanggal 29. Berarti 2 minggu yang lalu tanggal berapa adik-adik? Kita lihat caranya. Pertama kita ubah dulu 2 minggu menjadi berapa hari. 2 minggu ada 14 hari. Lalu kita hitung menggunakan rumus ini. Tanggal sekarang dikurangi 2 minggu yang lalu. Tanggal sekarang 29 dikurangi 14. Maka jawabnya 15. Nah 15 ini adalah tanggal 2 minggu yang lalu. Maka Beni berkunjung ke rumah paman tanggal 15 Januari 2017 dan harinya pasti sama kalau kelipatan dari 7 harinya adalah minggu. Kesimpulannya, jadi Beni berkunjung ke rumah paman pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017. Soal selanjutnya, Lani berbelanja ke pasar dengan ibu 3 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 25 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Lani berbelanja ke pasar dengan ibu? Kita cari tahu dulu, 3 minggu ada berapa hari? 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Maka kita masukkan dalam rumusnya tadi. Tanggal sekarang dikurangi 3 minggu yang lalu. Tanggal sekarang tanggal 25 dikurangi 21. Maka jawabnya adalah 4. Maka Lani berbelanja ke pasar dengan ibu tanggal 4 Januari 2017 dan harinya adalah hari Rabu. Ini adalah kesimpulannya. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Adik-adik, pernahkah kalian berjalan di jalan raya? Ya, di jalan raya kita harus mematuhi setiap aturan yang ada. Mari kita lihat gambar Udin beserta teman-temannya. Yang pertama, Udin berjalan kaki di trotoar. Udin tidak asal berjalan kaki ketika di jalan raya. Kita tidak boleh jalan kaki di tengah-tengah jalan raya. Sudah disediakan tempat untuk para pejalan kaki yang disebut dengan trotoar. Kita lihat gambar yang kedua. Udin menyeberang jalan tidak asal menyeberang adik-adik, tetapi Udin menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan. Jadi ini aman adik-adik. Kita akan terjaga keselamatan kita. Kalau adik-adik ingin menyeberang, carilah dahulu jembatan penyeberangan supaya kita aman dan selamat saat menyeberang jalan raya. Kita lihat gambar yang ketiga. Jika adik-adik tidak ada jembatan penyeberangan, adik-adik bisa menyeberang melalui tanda zebra cross ya. Biasanya ada garis warna putih dan hitam. Nah, di situ kalian bisa menyeberang adik-adik. Namun di sini adik-adik juga harus hati-hati ya. Lihat kanan, kiri, kembali lihat ke kanan apakah ada kendaraan yang akan lewat. Nah, biasanya zebra cross ini dikhususkan untuk para pejalan kaki yang akan menyeberang. Di lampu merah pun biasanya juga ada zebra cross. Nah, ini Udin dan teman-temannya juga menyeberang melalui zebra cross. Yang keempat, kita lihat di sini Udin menyeberang melalui zebra cross ketika lampu lalu lintasnya menyala merah. Jadi
kita harus berhati-hati adik-adik. Saat lampu lalu lintasnya berwarna merah, otomatis kendaraan akan berhenti. Jadi kita bisa menyeberang melalui zebra cross ini. Kalau lampu lalu lintasnya berwarna hijau, otomatis kita harus menunggu terlebih dahulu sampai lampu lalu lintasnya berwarna merah. Itu adik-adik aturan saat kita berjalan di jalan raya. Kalian juga tidak boleh bergurau, bercanda saat kalian berjalan di jalan raya. Perhatikan di sini adik-adik. Ada pertanyaan yang diajukan Udin. Nah, kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Udin. Ada 6 pertanyaan yang diajukan oleh Udin. Yang pertama, apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Tadi Kak Citra sudah jelaskan apa saja aturan yang harus dipatuhi ketika kita berjalan di jalan raya. Yang kedua, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Di mana adik-adik? Iya, di jembatan penyeberangan dan di zebra cross. Yang ketiga, kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Kapan adik-adik? Ya, saat kita berada di perjalanan kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Supaya kita selamat dalam perjalanan dan tidak terjadi kecelakaan. Yang berikutnya, siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas adalah Bapak Polisi. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Bagaimana nih pendapatnya adik-adik? Iya, orang yang melanggar lalu lintas itu jangan ditiru ya adik-adik. Itu tidak baik dan tidak benar juga, karena nanti bisa menyebabkan kecelakaan saat kita melanggar lalu lintas. Tahukah kamu kalimat apa yang kamu baca tadi adik-adik? Kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Apakah adik-adik masih ingat aturan menulis kalimat tanya seperti apa? Kalimat tanya harus diberi tanda tanya di akhir kalimat. Jadi adik-adik kalau menulis kalimat tanya, jangan lupa di akhir kalimat itu diakhiri tanda tanya. Adik-adik nanti bisa melihat video Kak Citra yang menjelaskan tentang kalimat tanya. Nanti linknya akan Kak Citra taruh di description box nanti ya adik-adik, atau klik di atas. Nanti tinggal adik-adik lihat tentang pengertian kalimat tanya dan penggunaannya. Sekarang Kak Citra punya gambar. Ini dia. Coba adik-adik ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana yang sesuai dengan gambar ini. Kak Citra akan beri contoh adik-adik. Siapa yang jatuh dari sepeda? Apa yang terjadi dengan bapak itu? Di mana bapak itu mengalami kecelakaan? Coba adik-adik buat kalimat tanya berdasarkan gambar ini. Atau kalian tulis kalimat tanya kalian di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa saat menuliskan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Kita lanjutkan selanjutnya. Udin dan teman-teman tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Coba kita amati gambar Udin bermain. Udin bermain, melempar, dan menangkap bola. Pernahkah kalian bermain ini bersama teman-teman kalian? Kalau kalian pernah melakukan kegiatan ini,
pasti rasanya sangat menyenangkan. Kalian bisa mencoba untuk memukul bola yang dilempar oleh teman kalian. Kalian juga bisa belajar menangkap bola. Kegiatan melempar dan menangkap bola kasti dapat dilakukan dalam permainan. Nah, ini dia adik-adik. Ini ada permainan namanya permainan bola kasti. Kalian harus menyediakan alat yaitu pemukul dan bolanya. Petunjuk ketika kita bermain bola kasti. Lakukanlah latihan melempar dan menangkap bola seperti gambar tadi adik-adik. Setelah mahir atau setelah kalian bisa, lakukan permainan bola kasti secara berkelompok. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. Jika ada anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Itu adalah aturan dalam permainan bola kasti. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain bola kasti tadi. Udin dan teman-temannya itu berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun, dengan akur. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup dalam keberagaman. Di sekeliling kalian pasti punya teman yang berbeda suku bangsa, berbeda agama. Ada yang mungkin beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Walaupun kalian berbeda agama, kalian harus tetap hidup rukun dan menghargai serta menghormati. Jangan kalian tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Itu salah adik-adik. Kita harus toleransi dengan semua teman kita, walaupun berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa, dan berbeda agama. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Adik-adik harus ingat, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, supaya bangsa kita ini tidak mudah dicerai-beraikan, tidak mudah diadu domba, tidak mudah terjadi pertengkaran. Maka kita harus hidup rukun dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kita. Di sini ada gambar. Lihat adik-adik, ada gambar yang pertama. Udin dan teman-temannya serta masyarakat sedang bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Ini adalah kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Ini perlu kita contoh adik-adik. Gambar yang kedua adalah Udin dan Benny sedang bermain layang-layang bersama. Ini juga merupakan contoh sikap menjaga persatuan dalam keberagaman. Lalu ada ibadah bersama keluarga. Ini juga menjaga persatuan. Jika ada teman-teman kalian saat bermain izin untuk melakukan ibadah, adik-adik tidak boleh melarangnya. Adik-adik harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka beribadah. Di sini juga ada gambar bermain bersama. Itu juga mencerminkan persatuan. Nah, ada bermain sepak bola bersama tanpa membeda-bedakan suku dan bangsa, membeda-bedakan jenis kelamin, membeda-bedakan warna kulit dan sebagainya. Kita harus tetap rukun adik-adik. Ya, melakukan piket bersama di sekolahan. Adik-adik pernah kan piket bersama teman-teman? Bagi tugas kalian dengan adil saat piket. Jadi kalian bisa bekerja sama. Karena dengan bekerja sama, setiap pekerjaan kita yang berat akan terasa ringan. Dan pekerjaan yang kita kerjakan itu pasti akan cepat selesainya adik-adik.
Adik-adik yang hebat, banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Di sini ada percakapan Ayah dan Udin ya adik-adik. Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Lalu semua anak-anak menjawab, "Iya ayah." Adik-adik, ketika kita di tempat yang becek dan berlumpur, kita harus berjalan dengan berhati-hati karena bisa saja kita terpeleset dan jatuh. Apa isi percakapan Udin dan teman-temannya dalam bacaan tadi adik-adik? Nah, isi percakapan di atas adalah tentang kehati-hatian akan tempat yang becek dan berlumpur. Lalu mengapa Udin dan teman-temannya harus berhati-hati ketika berjalan? Udin dan teman-temannya itu harus berhati-hati ketika berjalan agar tidak terpeleset dan jatuh. Adik-adik yang hebat, tahukah kamu aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama tentang aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur. Yang pertama, kita harus berjalan hati-hati dan pelan-pelan adik-adik. Lalu kita harus memakai alas kaki. Nah, alas kakinya ini yang tidak licin ya adik-adik. Lalu kita tidak boleh lari-lari. Mencari tempat kering yang bisa dilewati dan memperhatikan jalan atau tempat yang dilalui. Nah, ini adalah aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini Edo jatuh terpeleset ya adik-adik. Lalu di sini ada beberapa kalimat tanya berdasarkan gambar ini. Misalnya, bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Di mana ia terjatuh? Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Menurutmu kapan ia terjatuh? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Nah, ini adalah kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Adik-adik tentunya masih ingat ya penggunaan dari masing-masing kata tanya. Kalian bisa melihat video pembelajaran Kak Citra tentang kalimat dan kata tanya. Kalian bisa lihat di description box, itu ada link untuk kata tanya. Jadi kalian pelajari kegunaan dari masing-masing kata tanya. Tentu adik-adik masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya bukan? Nah, tanda tanya itu digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Amati kembali nih gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban bencana banjir tadi secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Contohnya nih adik-adik ya, di sini ada kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa ya. Misalnya, apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Kapan peristiwa banjir itu terjadi? Karena kapan itu kan menanyakan waktu adik-adik. Lalu mengapa daerah tersebut menjadi becek dan berlumpur? Siapa saja yang sedang membersihkan lumpur tersebut? Di mana daerah yang menjadi becek dan berlumpur tersebut? Bagaimana cara membersihkan daerah yang becek dan berlumpur? Ini contoh kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Adik-adik bisa membuat kalimat tanya yang lain ya. Nah, amati kembali gambar Udin dan teman-temannya tadi yang sedang bekerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-temannya ini berbeda agama loh adik-adik. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman ini kerja bakti dengan semangat yang tinggi. Nah, sikap mereka ini mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi kita harus tetap hidup rukun. Sikap hidup rukun ini akan mewujudkan ya persatuan dan kesatuan di negara kita Indonesia.
Adik-adik, amatilah gambar berikut ini secara teliti. Lalu tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Nah, kita beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Mana saja gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman? Ya, ini adik-adik ya, piket kelas ya. Ini juga. Lalu membersihkan tempat bermain. Ini juga termasuk dalam kerja bakti dalam keberagaman. Nah, adik-adik sudah tahu ya mana kegiatan yang menunjukkan kerja bakti dalam keberagaman. Adik-adik yang hebat, masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga tadi? Ya, banjir melanda pemukiman warga itu selama 1 minggu bukan? Nah, adik-adik masih ingatkah kalian ada berapa hari dalam 1 minggu? Yuk kita ingat-ingat lagi. Ya, dalam 1 minggu itu ada 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini ya contohnya adik-adik ya. Dalam kalender itu biasanya dalam 1 minggu ada 7 hari. Ya, Senin sampai hari Minggu itu ada 7 hari. Jadi dalam 1 minggu ada 7 hari. Nah, adik-adik, di sini ada soal cerita nih. Banjir tadi melanda pemukiman warga mulai hari Senin ya. Mulainya banjir itu hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Lalu banjir itu melanda selama 1 minggu. Jadi banjir itu berakhir pada hari dan tanggal berapa adik-adik? Nah, tadi awal mulanya banjir itu melanda itu tanggal 2 Januari ya kan? Nih ya Kak Citra tandai. Lalu banjir itu melanda selama 1 minggu. 1 minggu itu ada 7 hari. Maka kita hitung 7 hari setelah tanggal 2. Jadi nih ya, 1 hari di tanggal 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita hitung maju adik-adik ya. Tanggalnya maju ke tanggal berikutnya karena di sini banjirnya itu melanda selama 1 minggu. Maka banjirnya itu berakhir pada hari Senin ya, tanggal 9 Januari 2017. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, ada cara lain nih ya untuk menghitungnya. Tadi 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah, untuk mencari selesainya banjir itu bisa menggunakan tanggal banjir melanda. Nah, tanggal banjir melanda itu kan tanggal 2 ditambah lamanya banjir. Lamanya banjir itu 7 hari. Berarti di sini 2 ditambah 7 hari. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Maka di sini ya banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Jawabannya sama adik-adik, hanya saja caranya yang berbeda. Kita lihat contoh soal berikutnya. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi ini selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, adik-adik kita harus mengetahui dulu warga mengungsi itu berapa hari. Nah, kita ubah dulu 2 minggu ini berapa hari ya. 2 minggu itu diubah dalam hari berarti 2 dikali 7. 2 dikali 7 itu sama dengan 14. Berarti 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Lalu kita cari nih adik-adik ya. Tanggal warga kembali ke rumah itu sama dengan tanggal mulai mengungsi ditambah lamanya mengungsi. Lamanya mengungsi tadi kan 2 minggu. 2 minggu itu sama dengan 14 hari. Harus diubah dalam hari ya adik-adik ya. Nah, tanggal mengungsinya tanggal 3. Lamanya 14 hari. 3 ditambah 14 itu sama dengan 17. Jadi warga itu mulai kembali ke rumah masing-masing itu pada hari Selasa kembali tanggal 17 Januari 2017. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya supaya adik-adik lebih paham lagi.
Bantuan untuk korban banjir itu mulai berdatangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Lalu bantuan itu terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan itu berakhir datang? Nah, di sini kita ubah dulu lamanya bantuan tersebut dalam hari. Lamanya bantuan itu adalah 3 minggu. 3 minggu itu berapa hari? Berarti kita kalikan 3 dikali 7 hari. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Setelah itu baru kita cari tanggal berapa nih bantuan berakhir datang. Nah, tanggal bantuan berakhir itu sama dengan tanggal mulainya bantuan datang ditambah lamanya waktu untuk bantuan itu berdatangan adik-adik. Nah, tanggal mulainya datang adalah tanggal 4 Januari. Lalu ditambah lamanya bantuan itu tidak 3 minggu, tapi kita tuliskan dalam 21 hari. 4 ditambah 21 hari itu sama dengan 25. Jadi di sini bantuan berakhir datang itu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017. Soal berikutnya adik-adik. Warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih? Nah, lamanya kegiatan 2 minggu ini kita ubah dalam hari dulu. 2 minggu itu ada berapa hari? Itu sama dengan 2 dikali 7 hari. 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Lalu kita cari nih adik-adik. Tanggal pemukiman warga benar-benar bersih itu sama dengan tanggal mulai membersihkannya, yaitu tanggal 7 Januari ditambah lamanya kegiatan membersihkan pemukiman itu, yaitu selama 14 hari. 7 ditambah 14 itu sama dengan 21. Jadi pemukiman warga benar-benar bersih pada hari Sabtu 21 Januari 2017. Seperti itu ya adik-adik ya. Lalu kita lihat contoh berikutnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2016. Nah, relawan ini membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Untuk mencari tahunya kita cari tahu dulu nih 3 minggu ada berapa hari ya. Berarti 3 dikali 7 hari sama dengan 21 hari. Jadi lamanya relawan membantu itu 21 hari. Nah, untuk mencari tanggal relawan pulang ke rumah masing-masing itu sama dengan tanggal mulainya relawan itu datang, yaitu tanggal 3 Januari ya, tanggal 3 ditambah lamanya mereka membantu ya, membantu. Nah, lamanya mereka membantu itu 21 hari. 3 ditambah 21 itu sama dengan 24. Jadi, relawan itu pulang ke tempat masing-masing pada hari Selasa tanggalnya 24 Januari 2017. Soal selanjutnya adik-adik, ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Lalu mereka ini dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Nah, di sini mereka itu dirawat 1 minggu. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Berarti mereka keluar dari rumah sakit itu sama dengan tanggal mulainya dirawat ditambah lamanya kegiatan atau lamanya mereka dirawat di rumah sakit. Tanggal mulainya mereka dirawat adalah tanggal 5 ditambah lamanya mereka di rumah sakit itu 7 hari ya, 1 minggu itu 7 hari, berarti 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 itu sama dengan 12 adik-adik. Ya, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi warga itu keluar dari rumah sakit pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2017 ya.